Ketika saya berhubungan dengan suami sendiri, saya tidak bisa menghilangkan bayang-bayangmu. Nah, ini adalah mungkin dari sisi perbedaan yang memang betul-betul sedang ia rasakan pada saat itu. Karena jujur ketika hal-hal yang memang dilarang, ini seakan-akan memang... Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua. Tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas sedikit mengenai ciri-cirinya, tandanya. Ini seperti apa sih ketika secara diam-diam seorang istri ini memiliki hubungan yang spesial, hubungan yang lahir batin lah dengan seorang pria. Ya, tentunya pria lain yang bukan pasangannya. Ini kita akan bahas. Namun sebelum lanjut ke topik, ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi dan juga kabar terbaru di setiap harinya. Ya, yang pertama adalah biasanya ketika seseorang ini terjebak dalam suatu hubungan yang memang sebetulnya hubungan yang tidak diperbolehkan, ketika seseorang sudah memiliki pasangan, ini dia akan berusaha ingin selalu dekat dengan seorang pria yang bisa jadi sudah lama dikenalnya, bisa jadi baru ia kenal. Nah, tanda-tandanya seperti apa? Bisa jadi ia memang secara perlahan mengurangi hubungan dengan pasangannya. Jadi sebagian besar waktunya ini akan dicurahkan kepada seseorang yang bisa jadi sudah lama dikenal, bisa jadi baru ia kenal. Ini. Jadi kedekatan dengan suami ini semakin renggang karena sebagian besar waktunya dicurahkan untuk seseorang yang ada di luar sana. Ini perbedaan dampaknya nanti akan terasa, ya. Lalu kemudian yang kedua, biasanya memang tidak menolak ketika si wanita ini yang sudah bersuami diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, ya. Karena tipe-tipe seseorang ketika berselingkuh ini memang tergantung apa sih yang menjadi faktor utamanya. Nah, ketika faktor utamanya hanya ingin mencari sebuah kepuasan, maka tidak menutup kemungkinan begitu ia mengenal seseorang, tujuannya itu. Siapa tahu ketika saya melakukan hal tersebut dengan pria lain atau orang lain, ini akan merasakan sensasi yang berbeda dibanding dengan pasangannya. Ini tergantung apa yang menjadi penyebab seseorang ini berselingkuh. Ketika seseorang berselingkuh memang yang diharapkan hanya kepuasan, maka ia akan hanya akan mencari kepuasan tapi tidak mencari hal lain, misalnya harta dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang ketiga, ia tidak akan ragu bicara tentang mengenai seksualitas. Bahkan bisa jadi wanita tersebut dengan santainya berbicara tentang kelemahan-kelemahan suaminya, ya. Ini bukan hal aneh terjadi. Jadi bisa jadi si wanita ini yang sudah bersuami berani mengatakan bahwa sementara ketika saya berhubungan dengan suami sendiri, saya tidak bisa menghilangkan bayang-bayangmu. Nah, ini adalah mungkin dari sisi perbedaan yang memang betul-betul sedang ia rasakan pada saat itu. Karena jujur ketika hal-hal yang memang dilarang, ini seakan-akan memang membawa hal-hal yang bersifat lebih menyenangkan. Jadi seakan-akan, karena kesenangan yang akan didapat ini selalu beriringan dengan rasa takut. Ini saya yakin, ya. Lalu yang berikutnya, ini untuk para suami khususnya ya, untuk lebih berhati-hati, ya. Hal apa sih yang dirasakan? Banyak penurunan terjadi, yaitu penurunan dari sisi seksualitas jelas menurun, ya. Ini adalah bukan hal yang baru karena merasa bahwa ketika ia melakukan hubungan dengan hubungan seksual atau hubungan suami istri dengan pasangannya, dia tidak akan merasakan bahagia atau tidak ngefek ya pada hasratnya, ya. Maka dari itu ketika hubungan seksual ini terjadi tidak seimbang, maka ia tidak akan merasakan kebahagiaan saat melakukan hubungan suami istri. Ya, ini otomatis secara tidak langsung suami pun mulai merasakan dampaknya itu, ya. Dampak dari tidak adanya imbal balik dari seorang istri yang sebagaimana diharapkan kan tentunya harusnya sama-sama semangat biar kebahagiaan ini betul-betul tercurah di antara kedua belah pihak. Antara suami juga merasa bahagia saat melakukan hubungan suami istri, begitu pula si istri. Namun itu tidak dirasakan oleh sang suami,
ya, justru ia merasa hampa ketika berhubungan dengan pasangan. Begitu pula hal ini timbul karena kehampaan yang lebih dulu ditunjukkan oleh seorang istri, sehingga secara tidak langsung suami terbawa merasakan dampak tersebut. Kemudian yang kedua adalah ya, dampak yang kedua, suami akan merasakan tingkat kebohongan dari seorang istri yang akhir-akhir ini mulai banyak hal yang memang disembunyikan, ditutup-tutupi. Ini bisa dilihat dari perubahan gelagat yang akhir-akhir ini terjadi, ya, karena serapi apapun kebohongan disimpan, ini akan membawa beban psikologis yang tidak bisa disembunyikan, ya. Contohnya adalah yang jelas hilangnya kedekatan. Ini akan terjadi ketika seseorang ini sudah mulai menyimpan kebohongan, ya. Ini. Jadi ketika dekat, sebetulnya rasa takut kebohongannya diketahui ini sangat kuat, ya. Jadi itulah hal yang memang pada akhirnya bisa menjauhkan hubungan dengan pasangan karena salah satu di antara keduanya ada dusta. Nah, ini adalah hal yang dirasakan oleh si suami ini. Kedekatan mulai berkurang karena menjaga jarak, takut bisa jadi kebohongannya terbongkar, ya, karena sampai kapanpun ketika seseorang menyimpan kebohongan ini tidak ada gerak yang bisa luwes, tidak ada gerak yang bisa sesuai, karena semua gerak seakan-akan ini sudah diatur untuk menutupi kebohongan, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh suami. Lalu yang ketiga, jelas kondusivitas hubungan ini mulai renggang, hubungan mulai tidak sehat, baik dari hubungan seksualitas, baik dari hubungan emosional secara fisik, ini mulai tidak sehat, ya. Bahkan hal yang paling parah ini biasanya dirasakan oleh si suami. Jadi ketika sedang tidur, istri disentuh saja sudah minggir jauh. Jadi dari situ sudah terlihat mulai memang ada batasan kontak fisik. Nah, ini. Padahal hal tersebut biasanya itu tidak diketahui loh akar permasalahannya. Nah, kecuali memang sehari-harinya atau memang seseorang ini habis terjadi keributan kecil, wajar. Ya, ketika akhir-akhir ini si suami nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba sentuhan ke istri tidak bisa didapatkan. Ini kan seharusnya menjadi sebuah pertanyaan besar, ya. Nah, ketika merasakan seperti ini, komunikasikan secara perlahan. Jangan sampai hal ini berlanjut dan si suami tidak tahu masalahnya. Ini. Nah, sahabat, itulah beberapa hal yang bisa jadi menggambarkan seorang istri ini mulai memiliki hubungan yang lebih, ya, dengan pria lain, ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.